Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Intubtu lamun mertelakan sira hiru tegese mertelakan sira khairon ing kebagusan min a'mal biri saking amal berapa amal bagus. Atau fuhu utawa nyamanake sira ing khair tak malu tegese ngamal sapa sira siron ale rahasia siri atau puto ngapura sapa sira ansuin saking penganiaya aidul mentegese penganiaya fa inna Allah satemene Gusti Allah iku kana ana sapa iku afuan kang ngapura qadiron tur banget kuasane. Di ayat ini kemarin kan disebutkan Allah tidak suka orang yang menampakkan kejelekan gitu kan, misalkan bicara keras. Di sini disebutkan seseorang baik itu berbuat baik dengan jelas ditampakkan kepada orang atau rahasia ya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala kan ya. Dan di sini dilanjutkan au takfu ya. Memaafkan, karena yang kemarin kan boleh mengeraskan suara kalau orang dizolimi, dianiaya oleh orang lain. Nah, di sini disebutkan Allah banyak maafnya dan berkuasa. Maksudnya Allah itu kalau ada orang berdosa tidak langsung disiksa kan gitu ya, tapi ditunggu sampai dia sebelum meninggal dunia ya. Kalau memang dia berubah ya akan dimaafkan, walaupun Allah itu ya berkuasa, setiap ada orang bermasalah disiksa kan gitu ya. Maka kita sebagai manusia, sebagai hambanya ya sebaiknya untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Sebaiknya ya, tapi boleh membalas setimpal, tidak boleh melebihkan gitu ya. Di sini disebutkan itu maksudnya kan ada dua hal ya, dalam kebaikan itu ada dua hal. Yang intubdu khairan autufu itu kan pemanfaatan kita terhadap orang lain ya. Kita hidup ini harus bermanfaat kepada orang lain ya. Atau mungkin dalam arti tidak langsung berhubungan dengan orang lain seperti sholat ya. Kalau berhubungan dengan orang kan seperti sodako, menolong orang kan gitu, orang yang kesusahan. Nah, yang takfu ini kan menolak bahaya, masalah ya. Kalau kita memaafkan orang kan misalkan akan terjadi masalah kan tidak jadi. Nah, misalkan kalau kita dihina orang, kita balas menghina, ya kadang-kadang itu kan juga timbul masalah ya. Apalagi itu yang menghina itu misalkan tidak hanya satu orang, banyak orang, maka ya akan terjadi konflik kan gitu. Makanya kalau dimaafkan kemungkinan itu akan melerai terjadian konflik tersebut ya. Maka di sini disebutkan ada dua ya, kebaikan ada dua.
Isol nabilai maksudnya ya memberikan kemanfaatan diri kita kepada orang lain, kepada manusia yang lain kan gitu. Nah kalau dafu doror yaitu menolak bahaya itu dicantumkan autafu ansuin tadi ya, memaafkan dalam kejelekan orang lain terhadap kita. Kita didolimi orang ya, misalkan kita dihina, atau mungkin faktor ekonomi kita ditipu, atau mungkin dicuri kan gitu ya, itu tetap ya maaf lebih baik daripada membalas kan gitu. Karena di sini disebutkan Allah Ta'ala kan apa namanya wa innallaha kana afuwan qadira. Allah itu walaupun berkuasa, mampu, tetap memberikan maaf kan gitu. Innal ladzi satu akeh ya buruna kang sapa ladzi belaikan Gusti Allah rusulan para rasul Allah wa yuridun ngarep sapa ladina ayu padiku misakas aladina bainal antara Gusti Allah wa rusulan para utusan Allah bi ayu minakan yang iman sapa ladina bi kan Allah dunahum ora iman para rusuli Allah. Ada orang statusnya kafir ya, statusnya kalau di agama kita, kalau ada orang iman kepada Rasul tapi dipilih, tidak semuanya ya statusnya indallah kafir ya. Kok bisa? Ya karena sejak dulu kan Allah sudah memerintah para nabi untuk memberikan tabligh, memberikan risalah, penjelasan kepada umatnya. Nah kalau umatnya itu dalam arti generasi berikutnya, bukan umat yang dulu ya. Ya umat yang generasi berikutnya, yang dulu kan sudah meninggal. Yang berikut-berikutnya, cucunya, keturunannya tetap mengikuti yang dulu walaupun sudah ada perubahan. Nah, itu kan dinyatakan kufur oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Wa yaqulang ngucap alladzina nu'minu iman saban batin kan saban menarusaken rasul wa na pulang kufur saban batin kan saban kang liya minun saking rasul. Jadi dia itu iman kepada rasul dan tidak iman juga kepada rasul yang lain, seperti orang Yahudi. Yahudi kan utamanya iman kepada Nabi Musa, iman kepada Taurat ya, tetapi tidak iman kepada Nabi Isa, tidak iman kepada Injil, Nabi Muhammad dan Al-Quran ini ya. Jadi dipilih karena apa? Ya satu ya yang jelas artinya belum mendapatkan hidayah dan dia kokoh untuk mengikuti agamanya walaupun sudah diubah ya, diamandemen, direshuffle ya, diganti kan. Nabi berikutnya kan ganti, kecuali kalau Nabi Isa nanti turun lagi ke bumi itu tidak merubah seperti agamanya Nabi Isa yang pernah dilakukan pada waktu semasa hidupnya, tetapi melanjutkan kan gitu ya. Karena mengapa? Ya karena Rasulullah kan sebagai Nabi akhir zaman. Dalam arti ya syariatnya terakhir, Nabi Isa turun tapi melanjutkan syariat Rasulullah, bukan ada syariat. Kalau ada syariat jenisnya kan akibatnya beda lagi kan gitu, tetap syariat Rasulullah kan gitu ya. Wa yuriduna ngalam sapa alladzina ayat akhir ngalam alladzina baina iman kafur antara kufur iman ail kufri wal imani sabenda atolikon yadabuna kan luma lahi. Maksudnya dia memilih jalan tengah. Yang jalan tengah itu tidak boleh oleh agama ya. Ya kang alor kang itu lantaran kufur dan iman kan gitu. Iku laika utai mengkon alladzina hum alladzina humul kafir, yaiku orang kafir hakon kang hat. Humul kafir yaitu orang kafir hakon kang bener. Masdarun muakidun, masdarun muakidun kang nakiti limat munit jumatika dan simpeni jumlah qoblau saat hak tadi.
dia itu hakon itu kan kalau sebelumnya kan secara arti itu ya hak itu maksudnya, maka dia dijadikan apa nama masdar ya. Ini kalau di ilmu apa nama ilmu nahwu kan begitu dari sudut bahasa Arab kan gitu ya. Watatlan yang nyawisaken ingsun kafir kafir adaban ing sesa muhin kang inake da inate kese kang duweni inake wa utai adaban muhinan iku ada benar eko siksa neraka. Maksudnya ya sudah tahu itu keliru tetapi masih diikuti ya. Tetapi perlu diketahui ini Al-Quran turun di masa Rasulullah ya. Jadi orang-orang itu adalah ahli kitab itu yang hidup di masa Rasulullah, bukan yang hidup di zaman Nabi sebelumnya ya. Mengapa kok dikatakan begitu ya? Dia kan setuju dan dia mengikuti sebagai mana orang tuanya ya. Bahkan sudah ada nabi berikutnya tetap tidak diikuti, tetap tidak dipercaya ya. Itu yang menjadikan dia kufur ya. Kufurnya itu bukan tidak mengenal Tuhan, bukan tidak mengenal Nabi sama sekali, tetapi karena dipilih sesuai dengan yang mereka ketahui, sesuai dengan hawa nafsunya, sudah ditunjukkan mana yang benar, tetap tidak diikuti ya. Bahkan yang mendengar malah dikatakan salah, bahkan minta permintaan yang aneh-aneh yang menyulitkan, bahkan seandainya permintaan itu dijawab juga tidak merubah keimanan, hanya ngetes bagaimana kan gitu, itu Nabi benar apa tidak kan kita aja ya. Walati utawa amanu kama sa'alat billahi kan Gusti Allah Rasul Allah kulin sekabane Rasul walam yufarriqu lan ora misah-misah alladziina baina akhatin aswiji minun saking Rasul iku laika alladziina iku saufanu timbaka paring ingsun ing alladzi binuni wal ya ada yang baca yutihim, ada yang baca nutim. Kalau yutihim Allah kalau tim ingsun ajru ujurum berapakanya alladziina sawaba amal tegese ganjar beramal alladziina wa kana Allah Gusti Allah iku ghafuran akeh ngapura di aulian berkasih Allah rahim mantur akalasi bi ahli taat kan per ahli taat. Di sini disebutkan yang jelas ya, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya semua ya, tanpa dipisah-pisah, tanpa dipilih ya. Kalau di orang ahli kitab kan dipilih, tapi ada yang mengikuti Rasulullah juga ada ya, tapi sebagian kecil ya, mayoritas tetap tidak mengikuti, apalagi yang tokoh-tokohnya ya, yang orang-orang yang mengetahui kandungan di ahli kitab, karena di kitabnya kan sudah banyak diubah ya, karena di kita sebelumnya tidak ada jaminan tidak diubah. Beda dengan di Al-Quran kan sudah disebutkan ini akan akan dijamin Allah tidak diubah ya, kecuali nanti kalau sudah memang hari akhir ya sebentar lagi. Kalau sudah manusia ini sudah tidak ada yang beribadah sama sekali ya baru ya. Selama ada manusia beribadah ya Quran tetap ada dan tidak diubah. Saatnya diubah ya tidak bisa ya, yang mengubah pasti ada masalah kan gitu. Dan dia akan mendapatkan balasan yaitu semua amal baiknya. Di akhirat akan mendapatkan tempat yang adanya rahmat, yang adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penjelasan dan kajian hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada sedikit kekurangan, kekeliruan, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba wabil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah
Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.